adalah tempat yang diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Mekah untuk Rasul-Nya yang paling mulia. Di Mekah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dibesarkan dan diutus menjadi seorang Rasul terakhir di muka bumi. Di tempat ini, turun wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Di tempat ini, terdapat Ka'bah yang merupakan kiblat bagi umat Islam. Di tempat ini, beliau SAW hidup lebih dari 50 tahun. Dan dari tempat ini, dakwah Islam menyebar ke seluruh penjuru negeri. Melalui video ini, kami sajikan peta Mekah saat awal datangnya cahaya Islam di zaman Rasulullah SAW. Peta ini dibuat oleh seorang peneliti sejarah dan penulis buku asal Kuwait, Letnan Kolonel Abdul Aziz bin Ahmed Al-Ateki. Beliau menghabiskan lebih dari 1 dekade untuk meneliti sejarah awal Islam dan berbagai ilmu dari perspektif Islam. Di antara buku karangan beliau yang terkenal adalah Mekah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Berikut kita simak videonya. Mekah disebut juga sebagai Tanah Haram atau Kota Suci. Perbatasan Kota Suci Mekah tidak hanya di sekeliling Ka'bah, tetapi juga termasuk di dalamnya Gunung Arafah, Gunung Hiro, dan Gunung Sur. Di sebelah timur kota, kita melihat lokasi Gunung Arafah, dan Gua Sur berada di sebelah baratnya. Tepat di sebelah utara, terdapat kota Mekah, dan di sebelah timur dan timur laut, kita melihat Mina dan Gua Hiro. Penutup Ka'bah atau yang disebut dengan kiswah adalah kain yang berkualitas tinggi dan terdiri dari berbagai warna. Dalam ilustrasi gambar, terlihat juga sumur air Zam-Zam yang airnya berada di permukaan sumur. Tetapi, biasanya airnya jauh lebih rendah dan dalam. Di samping sumur juga memiliki konstruksi 2 tempat untuk mengisi air. Yang paling dekat dengan Ka'bah digunakan untuk minum dan yang satunya lagi digunakan untuk mencuci. Di wilayah selatan Mekah, terdapat rumah dari 2 orang yang sangat terkenal dan senantiasa mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang lelaki dewasa merdeka yang pertama kali masuk Islam, yang merupakan sahabat dekat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke sebelah baratnya, dekat kaki gunung, terdapat tempat tinggalnya Umar radhiyallahu anhu di rumah ayahnya Al-Khattab. Di rumah inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilahirkan dan dibesarkan. Umar bin Khattab adalah seorang lelaki yang terkenal akan ketegasan dan keberaniannya sehingga digelari Al-Faruq. Bergerak ke utara ke arah jantung kota Mekah, terdapat 2 lembah Ajyad, dan di sebelah barat Ka'bah terdapat Dar An-Nadwah. Di tempat ini, para pemimpin Quraisy mengadakan musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah penting yang mereka hadapi, dan juga sebagai tempat untuk menikahkan anak-anak putri mereka. Tempat ini dibangun oleh kakek buyut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Qusay bin Kilab, yang dahulunya merupakan salah seorang pemimpin Mekah. Di sebelah selatan Ka'bah terdapat rumah dari Ummu Hani radhiyallahu anha, putri dari Abu Thalib, sepupu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli dari Ummu Hani adalah Fakhitah binti Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Dari rumahnya, sebuah mukjizat pernah terjadi. Kediamannya yang penuh berkah pernah menjadi saksi peristiwa Isra Mi'raj. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Ummu Hani, melakukan sholat malam lalu tidur di sana. Malam itu, rumah Ummu Hani dikunjungi malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam, untuk menjemput Nabi Muhammad SAW. Dari sanalah peristiwa Isra Mi'raj bermula. Perjalanan 1 malam menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan kemudian ke Sidratul Muntaha. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Saat fajar tiba, Nabi pun kembali ke tempat yang sama.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan Ummu Hani tentang perjalanannya. Ia pun mengimani sabdanya. Di sebelah